Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal. Alhamdulillah berkesempatan untuk mengunjungi dermaga tertua di Sumatera Barat, bukan mengunjungi pulau. Jadi di sini tuh tempat untuk warga Padang untuk mengunjungi pulau-pulau. Belibet, sering belibet. Jadi ini tuh merupakan pelabuhan tertua di Sumatera Barat itu teman-teman. Ini adalah Pelabuhan Muaro Kota Padang. Di sini teman-teman bisa pergi ke pulau-pulau di kawasan Sumatera Barat, contohnya Pulau Sikuai, Pulau Pagang atau Pulau Mentawai. Dan di sini juga tempat untuk naik kapal yang terkenal itu adalah kapal Mentawai Fest teman-teman. Di sini berdekatan dengan kota tua Kota Padang. Ini yang kawasan Kampung Cina Kota Padang teman-teman. Karena di situ panas, jadi saya diam di sini saja sambil nanti menerbangkan drone untuk melihat dari atas bagaimana kawasan pelabuhan tertua di Sumatera Barat, yaitu Pelabuhan Muaro Kota Padang. Dan bisa dilihat ada beberapa kapal yang parkir, sepertinya akan berangkat mencari ikan. Di sini juga terparkir kapal-kapal nelayan teman-teman. Ini bentar, lensanya buram. Di sini juga digunakan untuk memancing. Kan di sini juga digunakan untuk memancing, tapi banyak warga-warga Kota Padang yang singgah di sini untuk sekedar memancing. Karena kan tuh lihat sendiri ada ikan-ikan. Tuh bisa dilihat ada bapak-bapak yang lagi memancing. Ini beberapa kapal dan langitnya cerah. Sekarang kira-kira pukul 10 pagi teman-teman. Ini juga bangunan-bangunan tua ini juga udah banyak berubah. Ada yang disulap menjadi kafe, tempat wahana bermainan keluarga. Dan yang tempat saya ini biasanya sorenya digunakan untuk bermain mobil-mobilan. Ada yang menyewakan teman-teman. Gimana teman-teman, apakah kita akan memutar kawasan Pantai Muaro ini sampai ke Jembatan Siti Nurbaya? Kalau berjalan kaki mungkin saya tidak sanggup teman-teman. Bagaimana kita putar saja dengan motor sambil melihat-lihat kawasan pinggiran Muaro ini, apakah jauh sangat berubah dari dahulu. Pelabuhan Muaro Padang. Pelabuhan Muara atau Pelabuhan Muaro merupakan pelabuhan tertua di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pintu gerbang antar pulau, terutama menuju Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kepulauan Sikuai dan sekitarnya. Kawasan wisata Pelabuhan Muaro Padang yang terintegrasi dengan kawasan Kota Tua dan kawasan Gunung Padang di kawasan Pelabuhan Muaro Padang masih banyak spot yang menyimpan eksotisme pesona alam di sepanjang Pelabuhan Muara. Sisi eksotis itu bisa didapat dari kawasan perbukitan yang membentang di sisi Pelabuhan Muaro menghadap ke Kota Padang. Sedikit bercerita tentang Pelabuhan Muaro Kota Padang. Pelabuhan Muara telah mulai digunakan sejak abad ke-17.
Seiring dengan kedatangan bangsa Belanda ke kota Padang dari sehiliran aliran sungai yang bernama Batang Arau dan Pelabuhan Muara ini, sampai sekarang masih banyak dijumpai bangunan-bangunan peninggalan zaman kolonial Belanda. Pelabuhan Muara Padang memiliki sejarah mulai dari zaman penjajahan Belanda, di mana dijadikan pintu gerbang untuk masuknya kapal-kapal yang akan membawa hasil bumi dari daerah Sumatera Barat. Dari daerah Sumatera Barat yang kaya akan hasil hutan dan perkebunan membuat Belanda tertarik. Kegiatan di Pelabuhan Muara Padang yang sejak zaman Belanda sampai sekarang tidak pernah berhenti, walaupun dalam hal volume barang dan volume bobot kapal ada penurunan dikarenakan kendala kedalaman di pelabuhan. Dilintasi jalan raya, pelabuhan ini sangat cocok untuk jalan-jalan sambil menikmati pemandangan khas pelabuhan nelayan dengan perahu-perahu menangkap ikan. Karena posisi pelabuhan Muara Padang ini berdekatan dengan wisata Kota Tua, jadi wisata Kota Tua Padang pun bisa dijadikan salah satu alternatif jika kebetulan sedang berkunjung ke sini. Lihat saja di bawah itu jembatan yang fenomenal, kisahnya yaitu jembatan Siti Nurbaya. Teman-teman pasti tahu kisah tentang Siti Nurbaya, anak seorang bangsawan kaya yaitu Sultan Mahmud Syah Baginda Sulaiman. Siti Nurbaya dikenal cerdas serta memiliki prinsip hidup yang kuat. Pesona ini juga membuat Datuk Maringgi, seorang pria tua kaya raya yang memiliki banyak istri, terpesona dan ingin menjadikan Siti Nurbaya sebagai istri mudanya. Nah, jika ingin tahu kisahnya, silakan teman-teman browsing sendiri cerita rakyat Sumatera Barat, yaitu kisah Siti Nurbaya dan Datuk Maringgi. Saya kira teman-teman sudah tahu cerita Siti Nurbaya ini, jadi saya cuma ingin menggali ingatan teman-teman, apakah masih ingat atau tidak. Jembatan Siti Nurbaya ini terhubung langsung ke Pantai Padang. Bisa dilihat saja di ujung sana ada masjid yang Masya Allah indahnya, yaitu Masjid Al-Hakim Kota Padang. Oh iya, wisata Kota Tua Padang pun bisa jadi salah satu alternatif jika kebetulan sedang berkunjung ke provinsi tempat asal kisah Siti Nurbaya. Berada di kawasan Kota Tua Padang akan membuat pengunjung seolah kembali ke masa lalu. Bangunan-bangunan lawas yang masih kokoh berdiri, masing-masing menyimpan sejarah yang menarik untuk dipelajari. Ada beberapa bangunan tua atau gedung peninggalan zaman kolonial memang memiliki daya tarik tersendiri. Begitu pula dengan jejak arsitektur Belanda yang hingga kini masih bisa dinikmati di kawasan Kota Tua Padang. Setiap sudutnya seolah menyimpan kejutan begitu masuk dalam bidikan lensa. Jika ingin merasakan atmosfer lawas Eropa, Kota Tua Padang adalah kawasan yang cukup representatif. Bangunan di sini mengusung beragam gaya arsitektur, mulai dari klasik, neoklasik, art deco, geometrik hingga modern. Namun beberapa bangunan tua sudah diubah menjadi kafe-kafe tempat anak muda menghabiskan waktu luangnya bersama teman-teman atau sembari membuat tugas di sini. Nah, Kota Tua Padang atau Padang Lama adalah kawasan yang meliputi cagar budaya di sehiliran Sungai Batang Arau yang merupakan peradaban pertama Kota Padang. Secara administratif, Kota Tua Padang mencakupi sebagian wilayah 2 kecamatan, yaitu Padang Barat dan Padang Selatan. Kota Tua Padang pada zaman dahulu adalah sebuah kawasan perdagangan yang sangat ramai melalui Pelabuhan Muara. Nah, itu sedikit sejarah dari Pelabuhan Muara dan Kota Tua Padang. Apabila ada yang kurang, tolong ditambah komentar, atau ada yang salah tolong diingatkan di kolom komentar. Jadi ini saya rangkum sebisa saya.
dari kawasan Pelabuhan Muaro. Itu di pinggir-pinggirnya bisa teman-teman lihat banyak bangunan-bangunan tua sudah dirubah menjadi kafe atau wisata keluarga, teman-teman. Wisata keluarga contohnya mini waterfall ada tadi, dan rata-rata sih bangunan tua itu dirubah menjadi kafe. Semoga bisa membantu perekonomian Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang, dan menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Dan saya Muhammad Iqbal melaporkan. Tunggu dulu, ini kayaknya tempat naik Mentawai Fest, teman-teman. Bagi teman-teman yang berada di luar kota, ini tempatnya untuk naik kapal Mentawai Fest dengan biaya yang saya tahu, sependek pengetahuan saya, biayanya 400.000 untuk sekali pergi Mentawai Fest. Yang saya tahu biayanya 400.000 untuk sekali pergi. Berarti teman-teman kalau untuk pulang pergi atau kenakan biaya 800.000, teman-teman. Jadi kalau ingin menetap di Mentawai cukup biaya 400.000 saja. Kalau tidak berminat kembali ke Padang, teman-teman. Jadi dari akhir dari video ini, terima kasih sudah menonton. Maaf karena saya masih malu-malu ngobrol di depan orang ramai, atau omongan saya masih belibet, entah kenapa dari sekarang. Nah, itu contohnya, entah kenapa belum lancar-lancar untuk ngobrol di depan kamera, mungkin karena baru-baru. Jadi harus disering-seringkan ya, harus sesering mungkin ngobrol di depan kamera. Akhir kata, saya Muhammad Iqbal atau yang biasa dipanggil Imam, mengakhiri video ini. Jika video ini banyak salah atau kata-kata saya